Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beatrix Stephanie Sibua dari Teknologi Informasi Universitas Jember. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas saya, yaitu modul 02 dari kelas Sistem Basis Data D. Baik, untuk studi kasus yang kedua, saya telah mengidentifikasikan entiti dan atribut apa saja yang ada di dalam studi kasus bengkel. Jadi untuk entiti yang pertama ada pemilik kendaraan, ada kendaraan, barang atau item bengkel, montir, penjualan, dan yang terakhir ada detail penjualan. Untuk entiti yang pertama, yaitu pemilik kendaraan, di mana merupakan kategori benda nyata yang menyimpan data-data pemilik kendaraan. Entiti ini sangat diperlukan karena data-datanya harus dicatat sehingga memiliki keterkaitan dengan bisnis proses. Atributnya yaitu nama pemilik, alamat, nomor urut sebagai primary key, dan nomor HP sebagai secondary key. Jadi contohnya seperti ini, untuk nama pemilik, alamat, nomor HP, tiap barisnya diwakilkan oleh nomor urut sebagai primary key. Selanjutnya ada entiti kendaraan. Entiti ini juga merupakan kategori benda nyata yang menyimpan data-data atau detail kendaraan. Sehingga entiti ini memiliki keterkaitan dengan bisnis proses. Atributnya ada nomor polisi sebagai primary key, merek, dan tahun. Selanjutnya ada entity item bengkel atau barang, di mana kategorinya juga benda nyata yang berfungsi untuk menyimpan data-data item bengkel. Nah, atributnya ada ID barang atau nomor seri sebagai primary key, ada nama barang, jenis barang, stok, dan deskripsi. Selanjutnya ada entity montir atau entity mekanik, di mana entity ini juga merupakan kategori benda nyata yang isinya untuk menyimpan data-data tentang montir yang bekerja di bengkel atau montir yang melayani pelanggan. Nah, entity ini juga sangat diperlukan untuk kegiatan transaksi pembelian di item bengkel. Kenapa? Karena dalam proses penjualan, montir juga memiliki melayani pelanggan yang ada di bengkel. Jadi itu kenapa entity ini memiliki keterkaitan juga kepada bisnis proses. Atributnya ada ID montir sebagai primary key, ada nama, alamat, nomor HP sebagai secondary key, dan yang terakhir ada tahun masuk. Selanjutnya ada entity penjualan, di mana entity ini kategorinya sebagai peristiwa yang mencatat transaksi penjualan. Jadi, entity ini juga memiliki keterkaitan dengan bisnis proses sehingga perlu dicatat datanya. Atributnya ada dua, yaitu nomor nota sebagai primary key dan tanggal nota. Nah, selanjutnya ada entity detail penjualan, di mana entity ini merupakan benda nyata yang nantinya memiliki hubungan erat dengan entity penjualan. Jadi, untuk atributnya ada nomor urut item sebagai primary key, kode item sebagai secondary key, nama item, harga, kuantum atau jumlah, dan diskon. Jadi, kenapa saya memilih detail penjualan ini sebagai entity baru? Dikarenakan entity ini nantinya akan memiliki hubungan dengan entity penjualan. Nanti saya akan menjelaskannya. Selanjutnya ada identifikasi entity dari multi-valued atribut dan redundan. Untuk studi kasus ini, saya menemukan atribut pada entity item bengkel, yaitu atribut jenis barang, di mana kategorinya sebagai benda abstrak. Mengapa? Karena atribut ini memiliki atau bisa menjadi redundan atribut, sehingga dia harus dipisah menjadi entity atau berdiri menjadi entity sendiri. Atributnya ada kode jenis sebagai primary key dan jenis. Selanjutnya, mencatat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Jadi saya untuk studi kasus ini saya menemukan stok barang di mana atribut ini tidak ada kaitannya selama proses penjualan.
Selanjutnya, penentuan primary UID dan secondary UID setiap entity. Jadi bisa dilihat di sini ada entity pemilik kendaraan, ada entity kendaraan, item bengkel, jenis barang, montir, penjualan, dan detail penjualan dengan daftar UID, sifat artifisial atau natural, primary atau secondary. Selanjutnya, identifikasi relationship antar entity. Jadi, untuk pemilik kendaraan, jenis barang, item bengkel, montir, penjualan, detail penjualan, akan saya jelaskan mana saja yang memiliki keterkaitan atau relationship. Untuk pemilik kendaraan memiliki relationship dengan kendaraan. Untuk kendaraan memiliki relationship dengan entity detail penjualan. Terus ada entity jenis barang, di mana memiliki relationship dengan item bengkel. Untuk item bengkel memiliki relationship dengan entity detail penjualan. Dan untuk entity montir, penjualan juga memiliki relationship dengan detail penjualan. Jadi ini contohnya nota yang saya buat untuk lebih sederhananya setelah mengidentifikasikan mana entity, mana atribut yang memiliki keterkaitan dengan bisnis proses. Jadi ini ada nama nota penjualan, kemudian ada nomor nota, ada nama pelanggan, ada detail kendaraan, ada montir yang melayani, ada tanggal nota. Jadi ini merupakan komponen yang ada dalam entity penjualan. Kemudian ada nomor urut, ada kode item, nama item, harga, kuantum atau jumlah, dan diskon yang merupakan komponen dari detail penjualan. Nah, itu alasannya kenapa ada entity detail penjualan. Karena jika tidak ada entity detail penjualan, kemungkinan besar bisa terjadi lebih dari 2 transaksi sekaligus dalam entity penjualan. Jadi untuk menghindari terjadinya multi-valued, kita membuat entity baru yaitu entity detail penjualan sebagai jembatan antara barang atau item bengkel dengan penjualan. Nah, ini dia ERD-nya atau Entity Relationship Diagram yang telah saya buat. Jadi, ini entity jenis barang meliputi ID jenis dan jenis yang memiliki relationship dengan entity item bengkel. Ada ID, ada nomor barang, ada deskripsi, dan harga item. Kemudian ada pemilik barang, ada pemilik kendaraan, di mana komponennya berisi nomor urut sebagai primary key, ada nama pemilik, ada alamat, dan nomor HP. Untuk entity pemilik kendaraan memiliki relationship dengan detail penjualan. Kemudian ada entity kendaraan yang memiliki komponen di dalamnya ada atribut ID atau nomor polisi, ada merek, dan tahun. Kemudian ada entity penjualan dan entity montir. Untuk entity item bengkel, pemilik kendaraan, dan penjualan memiliki relationship yang sama, yaitu detail penjualan. Seperti itu. Nah, alasannya mengapa montir memiliki relationship dengan penjualan, karena pada setiap terjadinya transaksi penjualan atau pada setiap terjadinya proses bisnis proses yang melayani adalah montir. Begitu juga untuk item bengkel. Untuk mencatat sebuah penjualan dibutuhkan data-data dari item bengkel. Dan untuk mencatat sebuah penjualan juga dibutuhkan data-data dari pemilik kendaraan yang bersangkutan dan kendaraan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat entity relationship diagram. Baik, kita buka aplikasi Oracle SQL. Nah, ini ERD yang telah saya buat tadi. Saya akan memberikan contoh untuk membuatnya ulang. Jadi ini merupakan tampilan awal dari aplikasinya. Kita cukup pilih yang ini.
Kemudian kita pilih ini untuk membuat entity-nya. Kita bisa membangunnya seperti ini, disesuaikan berdasarkan ukurannya yang kita mau. Misalnya entity yang pertama ada entity pemilik kendaraan. Nah, jika kita ingin membuatnya sebagai primary key secara otomatis, kita bisa mengklik kotak ini atau menyentang kotak ini. Untuk atributnya, kita tinggal tambahkan saja, yaitu ada nama pemilik, sebelumnya ada nomor, kita pilih logical, terus kita pilih mandatory jika itu harus diisi atau wajib diisi. Kemudian kita klik apply, dan jika ingin menambahkannya lagi, kita cukup menambahkan atau mengklik tanda plus di atas ini. Lakukan hal yang sama terhadap atribut yang lain. Nah, kita ambil contoh, jika seandainya sudah, maka kita klik OK. Untuk membuat yang selanjutnya, kita juga bisa membuatnya lagi dengan entity kendaraan. Atributnya bisa kita tambahkan, yaitu nomor plat atau nomor polisi. Kita klik logical, kemudian sebagai primary UID, karena dia sifatnya unik. Itu sebabnya kita centang yang ini. Jika sudah, kita klik apply, tambahkan lagi jika ada. Dan yang terakhir ada tahun. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal menarik atau membuat garis relationship-nya. Tinggal ditarik saja dari entity yang satu ke entity yang selanjutnya. Seperti ini. Begitu juga lakukan hal yang sama dengan entity yang lain. Saya akan memberikan contoh hasil dari ERD yang telah saya buat. Sebentar. Nanti hasilnya seperti ini. Kita klik open. Nah, ini merupakan ERD yang telah saya buat tadi, yang ada di laporan saya seperti ini. Bisa dilihat, disimak. Nah, ini merupakan detail penjualan yang saya maksud tadi. Jadi, dia merupakan penghubung ke penjualan, entity penjualan. Jadi, item bengkel dihubungkan menjadi penghubung untuk entity penjualan. Jadi, entity penjualan itu cukup berisi nomor notanya saja. Nah, untuk entity penjualan ini terdiri atas nomor urut, kode item, nama item, harga, kuantum, dan diskonnya. Begitu juga untuk kendaraan. Kendaraan juga datanya diperlukan untuk detail penjualan selama adanya proses transaksi penjualan. Begitu juga dengan pemilik kendaraan dan item bengkel, seperti itu. Baik, demikian presentasi dari studi kasus yang telah saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih banyak atas perhatian yang telah diberikan kepada saya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.